Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila dengan NIM 12160000023. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021 kelas 2E. Pada video mata kuliah Statistika Inferensial ini, saya akan menjelaskan apa itu Mann-Whitney Test dan menyelesaikan kasus menggunakan SPSS. Ini adalah bagian-bagian yang akan dibahas nantinya, mulai dari definisi hingga kasusnya. Definisi dari Mann-Whitney sendiri adalah uji yang dilakukan untuk mengetes perbandingan dua populasi yang sama dengan median atau nilai tengah yang berbeda. Parameter dari uji Mann-Whitney ini adalah non-parametrik, jadi datanya tentu tidak berdistribusi normal. Lalu kapan sih kita bisa menggunakan Mann-Whitney Test ini? Yang pertama, apabila kita menemui kasus seperti diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Dan yang kedua, ini ciri khas dari Mann-Whitney. Ketika kita menemukan bahwa kasus tersebut itu tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka dapat digunakan Mann-Whitney Test ini. Lalu untuk selanjutnya adalah penggunaan atau fungsinya. Fungsinya ini sudah jelas tadi pada definisinya bahwa untuk menguji nilai Mann sama atau tidak, lalu untuk membandingkan sikap atau perilaku. Contohnya itu ada seperti efek obat yang diberikan pada pasien akan sama atau tidak. Selain itu juga ada syarat Mann-Whitney. Yang pertama, data yang diuji harus berskala rasio, interval, ataupun ordinal. Yang sangat minimal adalah ordinal. Yang kedua adalah terdapat dua kelompok data yang diuji. Ketiga, tidak terpengaruh atas normalitas data. Yang keempat, data tidak berpasangan alias berbeda kelompok. Jadi ketika ingin membandingkan dua kelompok, tidak boleh dari populasi yang sama. Yang kelima, itu kelompok yang diuji variansnya sama alias homogen. Yang keenam, jika sampel itu kurang dari 20, maka yang digunakan adalah uji U. Sedangkan untuk yang lebih dari 20, uji yang cocok digunakan adalah uji Z. Lalu yang terakhir, untuk menafsirkan hasilnya, harus diketahui dulu sebaran datanya. Jika sebaran data sama, maka dapat disimpulkan perbedaan Mann dan median. Sementara jika datanya berbeda, yang dapat disimpulkan adalah Mann-nya. Untuk selanjutnya adalah asumsi Mann-Whitney Test. Asumsi yang pertama itu uji Mann-Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi adalah acak. Yang kedua, pada uji Mann-Whitney, sampelnya harus bersifat independen. Yang ketiga, skala yang digunakan adalah ordinal, seminimal-minimalnya. Saya mengambil sumbernya dari Swan Statistics yang mengatakan bahwa Mann-Whitney ini terbagi menjadi dua. Ada yang datanya itu kurang dari sama dengan 20 dan ada yang datanya itu lebih dari 20. Jika datanya itu kurang dari sama dengan 20 adalah kita perlu menggabungkan kedua sampel lalu diberikan peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Untuk yang selanjutnya, kita perlu menjumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1. Jika parameter dari populasi 1 itu lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita berharap untuk ukuran-ukuran sampel yang sama, jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2, juga sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil dan cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Lalu untuk kriteria uji, jika datanya itu kurang dari sama dengan 20, maka H1 jika dinyatakan bahwa rata-rata X kurang dari rata-rata Y, maka H0 perlu ditolak jika terhitung kurang dari nilai tabel Mann-Whitney alpha. Lalu, jika H1 menyatakan bahwa rata-rata X lebih dari rata-rata Y, maka H0 perlu ditolak jika terhitungnya lebih besar dari tabel Mann-Whitney 1 dikurangi alfa. Jika H1 dinyatakan bahwa rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y, maka H0 perlu ditolak jika terhitungnya kurang dari nilai tabel Mann-Whitney alfa dibagi 2. Lalu bagaimana jika datanya itu lebih dari 20? Jika datanya lebih dari 20, maka H0-nya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan, sementara untuk H1-nya terdapat perbedaan. Untuk nilai signifikansinya tetap 0,05. Lalu untuk kriteria ujinya adalah jika satu arah, maka tolak H0 kalau Z hitungnya lebih dari Z alpha atau p-value kurang dari alpha.
jika dua arah, tolak H jika Z hitungnya lebih dari Z alfa dibagi 2 atau p-value kurang dari alfa. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, di sini adalah datanya, lalu bagaimana ya cara mengoperasikan lalu mengetes menggunakan uji Mann-Whitney ini? Simak pada pembahasan berikut ini. Data yang tadi saya tampilkan di PowerPoint sudah saya masukkan ke dalam Microsoft Excel dan saya beri lambang 1 untuk populasi dari orang-orang yang tidak berpendidikan akademis. Untuk yang kedua, di sini ada 23 sampel. Yang nomor 2 ini adalah orang-orang yang berpendidikan akademis. Lalu saya akan masukkan ke SPSS. Nah, di sini 1 sampai 10, lalu nomor 11 sampai 33. Kalau sudah seperti itu, kita ke variable view. Di sini saya masukkan nama, jumlah penjualannya. Di sini populasi asalnya. Untuk yang populasi asal, di sini saya beri keterangan untuk yang nomor 1 adalah orang-orang yang tidak berpendidikan akademis, sementara yang kedua adalah berpendidikan akademis. Jangan lupa untuk desimalnya kita nolkan. Lalu untuk measure-nya, untuk jumlah sendiri kita beri skala. Dan yang kedua itu nominal, karena berbentuknya lambang. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, to Independent Samples, lalu kita masukkan jumlah ke test variable list, lalu untuk populasinya kita masukkan ke grouping variable, lalu klik Define Groups, grup 1 untuk yang 1 dan grup 2 untuk yang nomor 2. Lalu kita klik Continue, lalu klik OK. Oke, kita sudah ada nih outputnya. Mari simak pada penjelasan berikutnya. Bisa dilihat di layar bahwa pada tabel Franks, nilai sum of Franks dari populasi yang tidak berpendidikan akademis memperoleh nilai 86,00. Lalu untuk sum of Franks pada populasi berpendidikan akademis terdapat 475,00. Dan bisa dilihat pada tes statistiknya, dari hasil signifikansinya bisa terlihat bahwa di situ berjumlah 0,001. Untuk statistik uji, H0 rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai dua populasi salesman adalah sama. Untuk H1, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai dua populasi salesman adalah berbeda. Untuk kriteria ujinya, bisa diingat bahwa H0 itu akan ditolak jika p-value-nya kurang dari nilai signifikansi, yaitu 0,05. Di sini sudah tertulis bahwa p-value-nya itu adalah 0,001, yang mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,05, maka jelas H0 ditolak. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Oke, mungkin saya cukupkan pembahasan kali ini mengenai Mann-Whitney test. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasannya dari awal sampai akhir. Cukup sekian dari saya. Saya Amelia Fadila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.